Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Tadi kan direview sedikit ya, Ustaz, ya, tentang urutan dan nama-nama surat, ya, Ustaz, ya. Nah, ini sebenarnya saya udah lama juga agak bertanya-tanya gitu. Pengen tahu ya, intinya pengen tahu. Kan surat Muhammad tadi, Ustaz, ya. Itu kan selain namanya surat Muhammad, juga kan disebut surat peperangan, Ustaz, ya. Surat perang gitu, Ya, Ustaz, ya. kita. Nah, surat Al-Qital. Ini kan sering juga dijadikan apa bahwa agama Islam itu jadikan senjata ya saja sama orang-orang yang benci sama Islam yang seakan mereka mengatakan itu kan agama Islam tuh memang kejam, perang gitu kan. Eh, Menyebarkan agamanya dengan peperangan gitu kan. Dan memang kan ada juga slogan yang apa Ustaz di bawah kibaran bendera Islam tuh di bawah eh, apa seperti apa tambah lagi tadi kan Ustaz, kenapa surat Muhammad itu justru disebut surat Al-Qital gitu. Padahal sebenarnya kan kita tahu juga agama Islam itu agama yang kalau ada agama lain yang mengklaim dia agama yang penuh kasih sayang, justru kita tahu agama Islam itu yang penuh kasih sayang gitu. Nah ini argumen kita untuk menjawab hal-hal yang seperti itu gimana Ustaz? Membantah ya bahwa walaupun namanya surat apa sih hikmah kenapa disebut surat Kital gitu itu intinya Ustaz, terkait dengan nama surat Muhammad tapi nama lainnya juga surat Al-Kital gitu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, mungkin agak di luar konten pembahasan ini, uh, tapi masih terkait pernah saya menanyakan juga terkait misalnya Ustaz, apa ya standar minimal gitu ya atau hal-hal yang perlu kita jaga banget dalam melakukan walimatul urus gitu Ustaz, yang mencerminkan memang ini walimatul urus yang Islami gitu Ustaz. Eh, Hal-hal apa yang menjadi standar minimal jangan sampai dilewatin yang itu menggambarkan itu walimah walimah yang mencerminkan Islam dan itu adalah walimah yang bisa menjadi contoh bagi umat gitu Ustaz. Karena kalau ngelihat sekarang tuh kayak saya sendiri merasanya agak bingung ini yang mana sih yang bisa kita jadikan uh, contoh gitu ya. Sebenarnya walimah yang uh, mendatangkan keberkahan itu jauh dari hal-hal yang tidak disukai Allah tuh gitu. Karena pelaksananya sudah hampir sama aja semuanya mau itu dai atau enggak rasanya konsep walimahnya udah versi IO semua gitu nggak kelihatan lagi atau saya yang kurang gaul ya gitu maka standar minimal seperti apa karena nanti misalnya saya punya hajatan yang seperti itu kita punya tolok ukur lah gitu yang secara ketentuannya bukan mencontoh-contoh yang mungkin bisa jadi ada hal-hal yang kita belum tentu bisa ambil menjadi contoh gitu Ustaz, dalam hal itu mungkin Ustaz eh, terutama terkait perlu nggak sih Ustaz dalam walimatul itu kita masih mempertahankan memisahkan tamu laki-laki dan perempuan kan dalih orang nanti toh di dalam keseharian juga nggak sudah terbiasa bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, seurgent apa kita harus memperhatikan tentang pemisahan laki-laki dan perempuan dalam wakil kegiatan walimatul urus itu. Itu aja Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz berkenan. Mohon maaf ini kalau ada yang di luar konten. Tapi insya Allah untuk kebaikan. Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Hijr, Allah tidak suka orang yang memahami Al-Quran sepotong-potong. Ya. Alladzina ja'alul Qur'ana idhin. Orang yang menjadikan Al-Quran itu hanya potongan-potongan. Ya. Ya ibaratnya penceramah yang videonya dipotong itu kan akhirnya menimbulkan pemahaman yang menyesatkan. Ya, ya apalagi Al-Quran. Ya. Al-Qital dalam Al-Quran itu kitalnya doang itu sudah merupakan tema yang sangat luas. Ya,
Tapi kalau dipotong kitalnya, yang kitalnya aja yang disoroti, yang lain nggak dipelajari, ya otomatis ya, ya akan menimbulkan pemahaman yang salah. Ya. Dia ada kital, ada ibadah, ada macam-macam ya. Ya. Bahkan dari kital itu sendiri juga udah luas, kitalnya saja udah luas. Kalau dipotong-potong juga, ya juga akan menimbulkan pemahaman yang salah. Ya. Ada seorang syekh namanya Syekh Munir Al-Ghubban. Ya. Itu menyimpulkan bahwa kital dalam Al-Quran itu terdiri dari tiga fase. Ya. Ada disebut dengan Al-Qitalul Mahrum. Ya. Kital yang nggak boleh dilakukan. Ya. Karena umat Islam dianggap belum kuat saat itu. Ya. Sebagaimana di ayat-ayat yang lain. Ya. Kayak misalnya fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya. Udah maafin aja, maafin aja. Ya. Ada ayat misalnya falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi au ashadda khasyah. Ya. Dulu waktu belum diizinkan qital, pengennya qital. Begitu diizinkan, ya malah alasan ini, alasan itu. Berarti ada kondisi-kondisi kaum muslimin, ya, jangan memilih alternatif qital, ya. Jadi bangun dulu kekuatan, ya. Apa yang disebut dengan wa'iddu lahum mastata'tum. Ya. Jadi kalau surat Al-Qital itu memang isinya berperang lah, ya. Tapi nggak bisa terlepas dari apa yang ada. Katakan di surat An-Nisa ada Al-Qital, tapi ya surat Al-Hajj, ya. Tapi nggak langsung. Ya, kalau Muhammad berdiri sendiri memang sepertinya begitu. Ya. Ketika umat Islam udah kuat, istilahnya di saat hijrah perang, terjadilah perang Badar. Ya, perang Badar itu namanya Al-Qitalul Ma'dzun. Ya, perang yang diizinkan. Ya, ketika kaum muslimin ya, ya terancam keamanannya, maka angkatlah senjata. Ya. Nah, ketika sudah kuat semua, baru kaum muslimin diizinkan oleh Allah atau disyariatkan oleh Allah al-qitalul ma'mur, ya, ya perang yang memulai, ya, perang yang sudah inisiatif, ya, kita perang aja gitu. Jadi nggak mungkin ada al-qitalul ma'mur, ya sebagaimana yang ada di surat Muhammad ini atau di surat At-Taubah, kecuali umat Islam sudah mengalami dua fase tadi, baik al-mahrum maupun al-ma'dzun. Ya. Nah, ya inilah ketidakadilan manusia ini kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau model negara-negara barat, ya, Belanda jajah Indonesia, Inggris, apalagi mana-mana semua dijajah termasuk Indonesia ini, ya. Italia menjajah eh, Libya, Perancis, apalagi negara Afrika. Itu kalau orang kafir nggak ada yang ngasih, ya, yang ngasih label, ya, agama perang apa nggak ada, ya. Israel, ya, memerangi Palestina dan seterusnya nggak ada yang merang. Giliran 7 Oktober yang sebetulnya itu kelanjutan suatu perlawanan yang nggak berhenti-berhenti, ya. Al-Aqsa itu kan dikuasai dari 1917 dijajahnya, ya. Dan kaum muslimin nggak berhenti-berhenti memikirkan, ya, gimana merebut kembali Al-Aqsa
Kalau menang, ya, disebut agama perang. Tapi kalau kalah, artinya kalau ternyata dibunuh, disiksa, di apa, nggak ada yang mengatakan ini. Itulah keadilan manusia yang memang tadi. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ya. Di bawaannya, pokoknya kalau dari Islam salah terus. Ya. Atau istilah, pokoknya kalau dari partai dakwah, ya, jangan sampai punya peluang kekuasaan sekecil apapun di negeri ini. Ya. Itu kalau selain yang nggak punya misi Islam, ya, atau labelnya doang Islam, wah itu bebas kamu mau begini mau begitu. Ya. Kenapa yang terjadi di pilkada kemarin tidak ada lain kecuali ya, ya mengandung makna yang sangat tersembunyi, ya, harbun alal Islam. Ya. Semua ya, apa kekuatan-kekuatan sekuler itu ya selalu berpikir jangan sampai partai yang membawa nilai Islam yang sebenarnya. Ya. Kalau sudah tahu tabiat kafir begitu, ya, ya. Apa iya umat Islam itu cuma bisa bersifat rahmatan lil alamin dalam arti ibarat ya orang Jawa yang ya monggo, oh kamu berkuasa ya monggo monggo monggo. Oh kamu ngerusak ya monggo monggo monggo. Oh, kamu mau kuasai eh, apa kekayaan Indonesia ini terus kamu masukkan kantongmu sendiri, monggo gitu. Kan nggak bisa. Ya. Kalau masih bisa diajak dengan cara damai, ya cara damai. Ya. Tapi kalau nggak bisa, ya, ya otomatis dengan kita, ya. Walaupun jika belum kuat, kalau ngajak kita, ya, ya diladenin. Tapi kalau sudah kuat, ya, bahkan menyuruh orang lain tunduk. Ya. Kenapa? Karena menurut Islam, selain kekuatan Islam nggak ada garansi bisa bisa adil, ya. Bisa membawa kehidupan yang baik. Ya. Mungkin orang mengatakan itu buktinya Swiss, Finlandia itu sama rakyatnya baik banget, nggak ada kemiskinan, nggak ada ini, nggak ada, semua hidup aman, nggak ada korupsi, nggak ada apa. Mereka nggak pakai Islam, bisa kok. Iya, memang nggak pakai Islam, dia pakai ilmu, ya, tapi tidak pakai iman. Ya. Jadi sementara Islam maunya fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau kabarnya di Swiss, di Finlandia, orang semua nggak ada orang kesulitan hidup di sana. Baik-baik semua. Ya. Pendidikannya, kesehatannya, sosialnya. Ya. Tapi akhiratnya gimana? Ya. Hidup tanpa iman dengan Allah, ya betapapun kehidupan dunia baik, akhiratnya sengsara nanti. Ya. Islam maunya manusia itu di dunia baik, pada saatnya ketika punya kekuatan yang sudah melampaui dari kekuatan kekufuran, maka Islam mengharuskan kamu yang harus menjadikan semua kekuatan di dunia tunduk sama kamu. Ya. Masuk Islam, ahlan wa sahlan. Nggak masuk, nggak apa-apa. Yang penting kamu tunduk. Dan kehidupan begitu. Ya. Mungkin saat ini sepertinya ya, sebuah negara itu kayaknya independen, pada akhirnya ya, tunduk. Ya. Jangan tanya lah negeri ini gimana tunduknya kepada negeri fulan, negeri fulan. Mau begini, nanti negeri fulan ngamuk. Negeri ini nanti dibaikot oleh negeri fulan. Ya. Jadi kehidupan ini siapa yang kuat dialah yang akan menguasai dunia, ya. Tapi dikuasai untuk sebuah kedaliman. Tapi ketika kaum muslimin diajarkan oleh Allah tegakkan al-qital seperti yang dimaksud di sini, dalam rangka ya, jangan ada kezaliman dalam kehidupan ini. Kalau kamu berbuat zalim kepada manusia, hadapi kekuatan kami. Tujuannya sih seperti itu. Nah, yang begini-begini ini yang sering nggak dipahami oleh kaum muslimin, wabil khusus yang belajar Al-Quran, tidak belajar secara utuh.
ya. Ah, ya wallahu alam sudah diterjemahkan atau belum. Ada kitab ya yang ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad Al-Wakil, itu kitab tahun 80-an itu sangat jelas dalam memahami ya gimana kital dalam Indonesia dalam Al-Quran yang sering dipahami dengan pemahaman yang yang sektoral ya. Cuma perangnya saja ya. Roh perangnya gimana, tujuan perang, semua itu nggak dipahami. Sehingga ya, padahal orang kafir udah kayak apa jahatnya sama kaum muslimin, ya, nggak ada tuh yang ngomong kalau negara, kalau agama kafir itu ya perang lagi ya penindas, ya, pembunuh dan lain sebagainya. Walimah itu kan asalnya ya ngajak masyarakat ngumpul ya agar tahu bahwa kami sedang menikahkan atau kami sedang menikah. Ya, ya Rasulullah mengatakan a'linu hadzal nikah. Ya, ya, kamu harus ya, viralkan pernikahanmu. Ya, ya. Targetnya ngumpulnya berapa? Aulim walau bisyatin. Ngumpullah walaupun seukuran satu ekor kambing. Ya, tentu emang kambing standar lah. Ya. Kalau kambing standar itu bisa ya kalau di sate, di sop, ya cukup untuk katakan misalnya ini 20 orang. Ya. Maka ya, andai kata kamu ngundang 20 orang itu sudah cukup. Ya. Itu sudah dalam kategori kamu sudah berwalimah. Karena Rasulullah mengatakan, aulim walau bisyatin. Ya. Kemudian, eh, siapa yang harus diundang? Hadis mengatakan, ya, eh, aghniya'uhum wa fuqara'uhum. Ya. Yang kaya, yang miskin harus kamu undang. Ya. Nah, maka menjadi walimah yang enggak islami. Syarrul walimah, ya, yud'a fiha aghniya'uhum. Ya, sejelek-jelek walimah itu kalau ngundangnya anak yang kaya-kaya doang. Ya, yang high class aja yang diundang. Kalau yang kere-kere mah jangan diundang lah. Ya, ntar pakaiannya nggak baru, ntar pakaiannya nggak ini. Ya, nah, itulah standar umum dalam sebuah walimah. Ya. Tinggal karena cenderung walimah itu sering dimasuki unsur-unsur ya urfun nas kebiasaan masyarakat ya maka hendaklah kaum muslimin bisa menyaring mana uruf yang baik mana uruf yang tidak baik ya, ya. Kalau sudah jelas-jelas bagi kamu ya dipisah itu membawa kebaikan ya maka ya jelas sudah dipisah ya. Jadi kalau masalah dipisah nggak dipisah ini kan eh, memang tidak ada apa ya, tidak ada satu satu penjelasan khusus, ya, penjelasan khusus, ya, harus dipisah, ya, atau boleh, ya, kan nggak ada, ya. Ya, terus masalahnya terkait dengan urfun nas, ya. Ya maka intinya kalau dengan dipisah itu walaupun nggak ada urufnya itu membawa kebaikan ya silahkan aja dipisah. Ya. Adapun yang nggak dipisah, ya, ya. Kalau sudah jelas membawa madorotnya, ya otomatis juga harus dijauhkan. Ya. Nah, karena sifatnya seperti ini, maka bisa jadi memang satu orang dengan yang lain melihat dipisah atau tidak dipisah itu, ya, eh, ya istilahnya menjadi ya sesuatu yang istihadi, ya. Nah, artinya kita nggak bisa juga karena dipisah kita menganggap inilah walimah yang paling solihah gitu ya. Oh, dengan nggak dipisah, wah ini walimah yang sangat ya
ber apa ya, sangat tidak Islami gitu misalnya. Ya, ya wallahu alam, ya kalau dalam bab-bab pisah atau tidak pisah, ya ya tentu saya pribadi ya merasa lebih aman, lebih serg ya tentu dipisah gitu ya, ya. Tapi tidak bisa menyalahkan, ya. Ya tidak bisa menyalahkan orang-orang yang mungkin ya karena pertimbangan, karena yang diundang ini orang berbagai macam latar belakang istilahnya, ya. Sehingga kami tidak ingin melakukan suatu pemisahan misalnya, ya. Wallahu alam, di Arab sendiri juga ya yang sudah mengikuti budaya pada umumnya akhirnya juga nggak dipisah. Tapi yang masih budayanya asli Arab memang ya, cenderung dipisah, ya. Jadi memang kan walimah itu juga punya makna pesta, ya, pesta yang syar'i, ya. Ya. Apalagi kalau pesta Arab itu, kalau walimah itu nggak bisa lepas dari katakan agak sedikit joget-joget gitu ya kan. Ya. Bayangkan kalau disatukan, ya, perempuan joget-joget di atas, ya, di hadapan laki-laki, ya otomatis itu melanggar syar'i. Tapi kalau sama perempuan ya kan aman, ya. Tapi di kebiasaan kita nggak ada itu kebiasaan joget-joget gitu ya. Ya, menunjukkan yang gembira terus ditabuh, ya, eh, katakan alat musik tertentu seperti aduf. Ya, kalau sudah ditabuh gendangnya kan nggak mungkin orang cuma dengerin biasa, pasti ada yang goyang gitu, ya. Ya. Jadi di uruf kita walimah yang tidak menunjukkan orang riang gembira gitu ya. Biasa aja, senyum-senyum, salaman gitu-gitu aja. Ya. Tapi kalau di Arab memang jelas itu ya, nggak mungkin nggak ada tarian tertentu gitu. Jadi siapa saja berhak gabung dalam dalam eh, ya agak joget-joget gitu ya, walaupun jogetnya masih wajar gitu ya. Ya. Apa mereka yang istilahkan dengan zafin, ya. Joget-joget ala Arab gitu yang intinya tidak sampai membuat ya bagian belakang orang itu baik laki apalagi perempuan bergoyang-goyang, ya. Cuma tangan aja yang gerak-gerak. Ya seperti itulah, padahal wallahu alam, ya, bagaimanapun kita nggak bisa memfatwakan oh ini haram, ya, ini menjadi, ya, menjadi sesuatu yang dianjurkan. Tapi ala kulli hal kalau kita mau pakai standar minimal aulim walau bisyatin, itu kan lebih gampang memang untuk memisahnya. Ya, aulim walau bisyatin paling enggak ya katakan maksimal 50 orang itu masih mudah. Ya. Tapi kalau sudah syatinnya 100, ya jumlah manusia lebih besar lagi, ya. Ya. Termasuk ditekankan dalam walimah itu adalah al-ikhlas. Ya. Kamu berwalimah itu dalam rangka apa? Ya. Kalau dalam rangka menjalankan sunnah, maka kamu nggak ada target-target walimah ini biar terlihat bahwa aslinya ini penyelenggaranya orang kaya, ya. Sebetulnya orang-orang high class misalnya, ya. Ya. Jadi, jadi semuanya nggak ada ya unsur-unsur ria, ya. Semuanya betul-betul dalam rangka sunnah, walaupun tidak jaminan, ya. Yang masalah ria berarti masalah hati, ya. Nggak jaminan, oh pokoknya di gedung pasti ria, nggak bisa juga, ya. Oh pokoknya kalau pakaian-pakaian bagus, ya pasti ria, ya nggak bisa juga, ya. Karena ini masalah hati. Yang penting orang beriman itu sadar bahwa ini tidak dalam rangka, ya, pamer kemampuan. Termasuk yang nggak bisa ditolerir mungkin ya, masalah apa ya, masalah apa istilahnya, standing party apa ya, makannya
berdiri, ya, ya. Nah, itu harus diupayakan, ya, ya, ya. Paling enggak eh, sahibul walimah sudah menyediakan, ya, menyediakan ini yang kira-kira yang makan 100, ya, sediakan tempat duduk 100. Ternyata masih kurang. Maka andai kata berdiri, ya insya Allah ya bisa dimaklumi lah karena terjadi di luar dugaan misalnya, ya. Tapi dengan tidak menyediakan sama sekali, ya, ikut-ikutan seperti umumnya orang-orang yang berwalimahnya tidak menggunakan adabul Islam sampai merasa nggak perlu lah ini namanya walimah toh nggak tiap hari, ya. Ya, kembali juga kita juga nggak bisa hanya karena orang makan berdiri kemudian kita anggap ini udah pelanggaran syar'i dan seterusnya. Ya. Jadi pelanggaran ya pelanggaran, tapi tidak tidak di blow up bagaikan sebuah kabair. Ya. Walaupun seharusnya penyelenggara walimah juga tahu diri. Ya. Ketika dirinya seorang tokoh, memang ya harus lebih menjaga khawatirnya, ya, khawatirnya hal-hal yang tidak Islami itu menjadi dalil bagi masyarakat. Si fulan aja begini, si fulan aja. Ya, begitulah ya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ada dalam walimah kita hal-hal yang bertentangan, ya. Adapun ternyata belum bisa ya 100%, ya, semuanya harus tafahum, ya, saling memaklumi dan bedakan antara orang yang ya memang sengaja menyuarakan. Nggak ada lah aturan dalam Islam lima tua lima aja. Antara orang yang sebetulnya dia sudah berusaha, cuma mampunya cuma segini dan seterusnya. Ya, ya. Dan ya sebetulnya para aktivis dakwah ini ya, sudah punya pengalaman yang luar biasa. Tahun 90-an bagaimana para aktivis dakwah itu ingin betul-betul walimah itu yang ya, tidak menimbulkan kontroversial di masyarakat. Ya. Maksudnya adalah agar masyarakat bisa menerima, ya, para aktivis dakwah ini betul-betul bagian dari mereka. Ya. Istihadnya waktu itu seperti itu. Namun dengan semakin berkembangnya, ya, kembangnya dakwah ini, ya, maka hal-hal yang masih mungkin ada pemakluman dalam hal ini seperti walimah, maka tidak diperketat lagi, tujuannya agar dakwah ini lebih memasyarakat begitu, ya. Ya. Tapi wallahu alam lagi-lagi itu istihad, ya. Kalau memang menurut kita dengan mengislamisasikan walimah dari A sampai Z itu tidak menimbulkan ya kondisi keantian masyarakat terhadap dakwah ini, ya silakan aja. Silakan lakukan walimah model tahun 90-an itu. Ya. Seperti itu insya Allah. Wallahu alam. Nah, tapi masih ada yang angkat tangan lagi. Itu. Ya silakan. Ya, kepada Ibu Mega kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, saya sudah lama ada pertanyaan dalam hati. Kalau membaca terjemahan di Al-Quran itu kan seperti Ar-Rahman atau Al-Jin, itu kan ada manusia dan jin gitu ya Ustadz ya. Jadi sebetulnya Al-Quran ini diturunkan hanya untuk manusia atau untuk jin juga? Karena kenapa di dalam ayat-ayat itu ada manusia dan jin itu Ustadz? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, secara umum kan Allah katakan jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya.
Maka konsep ya juklak ya petunjuk pelaksanaan dalam beribadah ya Al-Quran. Maka otomatis jin ya mendapat dia juga harus ya, diturunkan juga berarti kepada jin. Ya. Cuma kita tidak dituntut ya bagaimana teknis jin itu di dalam melaksanakan Al-Quran. Ya. Apa kayak kita begini itu nggak dituntut. Ya. Apakah mereka juga punya sholat berjamaah? Apakah jin itu juga pakai jilbab kayak kita gini ya? Nggak dituntut begitu. Ya. Pokoknya kita cuma dikasih tahu secara umumnya begitu. Ya. Jin itu sama dengan manusia, sebagaimana dituntut ibadah, otomatis dituntut mengetahui ya, petunjuk beribadah itu, yaitu Al-Quran. Ya. Sehingga sebagaimana Al-Quran menjelaskan, ada manusia yang baik, ada manusia yang jelek. Ya. Maka ada jin baik, ada jin jelek. Ya. Maka dikatakan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Gitu. Ya. Nah, yang kafir ini suka bekerja sama dengan ya jin kafir suka bekerja sama dengan dengan manusia yang kafir. Ya. Sehingga manusia-manusia kafir ini sering ya eh, saling menikmati istilahnya ya. Jinnya senang kalau manusia itu kafir, manusia juga kafir ya. Di Al-An'am ya kurang lebih 126 atau 127 nanti disidang ini antara jin yang jelek, manusia yang jelek. Jin itu ditanya, ya ma'syarul jinni, qad istakthartum minal ins. Wahai jin, ya kenapa kamu banyak merekrut manusia jadi jahat semua begini? Maka manusianya menjawab, ya, enggak apa-apa ya Allah. Toh kami dulu saling menikmati. Karena kami digodai nama jin, kami seneng ya jadi orang jelek. Ya, ya udah tempatmu di neraka semua. Qala awliya'uhum minal insi. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Maka dijawab oleh ya Allah, udah kalau gitu tempat kalian di neraka ya. Qala naru matwakum khalidina fiha illa masya Allah inna rabbaka hakimun alim. Ya. Maka nanti di ayat 30 dari surat Al-Ahqaf itu ada peristiwa bagaimana jin itu menerima Al-Quran dengan penuh khusyuk, dengan penuh semangat sampai ya setelah belajar dari Rasulullah langsung mereka mengamalkan. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundzirin. Ya. Jadi intinya ya betul seperti itu untuk Al-Quran, tapi kita tidak diperintahkan mengetahui ya gimana cara jin itu mengamalkan Al-Quran. Ya, kita fokus kepada diri kita aja sebagai manusia. Walaupun jin sendiri mengingatkan hati-hati kamu terjerumus oleh kejahatan saudara-saudara kami jin jahat itu yang cenderung ya menyesatkan manusia. Ya walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Demikian jamaah rahmakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.